Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi hari ini kita masih bisa memuji menyembah Tuhan walaupun masih di keluarga kita masing-masing, di rumah kita masing-masing. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan segera dinyatakan dan bangsa Indonesia dibebaskan dari masa-masa sulit dan masa-masa yang kita hadapi saat ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi-situasi ini, masa-masa sulit pandemi COVID-19, saya banyak melihat bahwa mulai kehilangan sukacita, mulai kehilangan arah, mulai menyerah, mulai putus asa, dan mulai berkata dan bertanya kapan ini berakhir. Dalam beberapa minggu terakhir ini, saya banyak bertemu dengan teman-teman, dengan orang-orang yang cukup mulai dari bawah hingga yang tertinggi, yang sedikit akan menjadi pengusaha. Banyak saya bertemu dengan mereka dan mereka selalu mempertanyakan kapan ini berakhir. Kalau seperti ini terus keadaan Indonesia, maka Indonesia akan hancur. Mulai kehilangan arah, mulai kehilangan semangat, mulai kehilangan sukacita. Tetapi mereka tidak pernah melihat bahwa ini adalah satu perkataan Tuhan yang luar biasa. Ini adalah sesuatu yang harus kita tetapkan, teguhkan di dalam setiap kehidupan kita, bahwa Tuhan tetap bersama dengan kita ketika kita menaruh harapan penuh dengan Tuhan. Saya berkata bagi kita hari ini, jangan sampai situasi masa-masa sulit yang kita hadapi, sukacita kita akan hilang dan kita mulai menyerah. Dan itu artinya kita gagal untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang membuat bangsa Indonesia tetap sanggup dipulihkan, yang membuat bangsa Indonesia bisa mengalami perubahan, yang mendatangkan mujizat Tuhan, mendatangkan kuasa Tuhan adalah ketika kita sebagai anak-anak Tuhan penuh dengan antusias, penuh dengan semangat, penuh dengan sukacita, penuh dengan roh yang luar biasa, yang roh yang menyembah, yang tidak pernah jemu-jemu, yang tidak pernah ketinggalan untuk terus menyembah Tuhan. Karena yang sanggup mengubahkan bangsa Indonesia, memulihkan bangsa Indonesia, hanyalah kuasa Allah dinyatakan. Tetapi bagaimana kuasa Allah akan dinyatakan? Lewat kehidupan saudara dan saya. Ketika kita tetap bersukacita, ketika kita tetap menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan doa yang luar biasa, kita naikkan kepada Allah, dengan roh yang semangat, api yang menyala dalam hidup kita, maka kuasa Allah akan dinyatakan. Dan hikmat Tuhan akan turun melawat bangsa Indonesia. Hari ini saya bagikan firman Tuhan ini bagi kita, untuk kita menghadapi masa-masa pandemi COVID-19. Marilah kita tetap bersukacita. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 16 sampai dengan 22. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah kamu padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis yang jahat. Daud berkata, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak sedikit orang saat-saat ini dalam menghadapi situasi ini mulai menyerah, mulai putus asa, mulai tidak berdaya, mulai kehilangan sukacita, mulai murung mukanya, mulai tidak melihat apa-apa, mulai timbul emosi, mulai timbul kekhawatiran, ketakutan karena situasi yang mereka hadapi. Tetapi firman Tuhan hari ini berkata bagi kita bahwa bersukacitalah senantiasa, yang artinya bersukacita tanpa ada batas, baik suka maupun duka, baik ada berkat maupun tidak ada berkat, baik situasi yang indah maupun situasi yang buruk, kita harus tetap bersukacita.
Situasi-situasi yang kita hadapi, jangan sampai itu akan merebut sukacita kita di dalam Tuhan, akan mengambil sukacita kita di dalam Tuhan, dan itu akan mematikan hidup kita, mematikan api roh kita, mematikan semangat kita di dalam Kristus Yesus. Kalau kau tetap bersukacita, tetaplah berdoa. Tanpa doa, saudara, mujizat Tuhan tidak terjadi di bangsa ini. Saya bersyukur, kita bersukacita semua bagi jemaat-jemaat Tuhan yang menonton selama beberapa hari. Ada Jabar berdoa. Dan itu adalah satu kegerakan yang luar biasa, yang sangat memberkati kita, yang sangat membuat kita optimis, membuat kita memiliki satu harapan yang baru, bahwa lewat doa kita kuasa Allah akan dinyatakan. Lewat doa kita bangsa ini dipulihkan. Ketika umat-umat Tuhan bersatu untuk berdoa, ketika umat-umat Tuhan bergandeng tangan untuk berdoa, membangun mesbah Tuhan dikeluarkan masing-masing, saya percaya bahwa bangsa ini dipulihkan. Saya percaya bahwa masa-masa sulit ini, masa-masa pandemi COVID ini akan berakhir, dan berkat Tuhan melimpah di kehidupan kita. Jangan pernah jemu-jemu untuk kita berdoa. Jangan pernah bosan untuk kita berdoa. Kita tetap berdoa. Karena doa adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bawa segala permohonan saudara, bawa segala kerinduan saudara di hadapan Tuhan. Perkatakan dengan iman, perkatakan dengan percaya, perkatakan dengan sukacita bahwa Yesus masih berkuasa sampai dengan detik ini. Dan dia sanggup melakukan keajaiban yang besar. Doa saudara sanggup menggoncangkan surga dan memulihkan bumi ini. Ketika saudara mengangkat tangan dan menyembah, maka Allah turun tangan. Ketika saudara berdiri dan mengatakan, Tuhan, aku ada di tengah-tengah bangsa ini, aku bawa bangsa ini ke dalam tangan Tuhan, pulihkan bangsa ini, selamatkan bangsa ini. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetapi yang menyatakan itu adalah bagaimana sikap hatimu untuk tetap berdoa. Jangan pernah tinggalkan doa. Apapun resiko yang kita hadapi saat ini, apapun situasi yang kita hadapi saat ini, jangan pernah berhenti berdoa. Kalau masa-masa saat ini akan terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang ajaib yang tidak pernah kita bayangkan, di mana seluruh tempat ibadah ditutup, tidak boleh beribadah, tidak bisa kebuka untuk beribadah. Tetapi hadirkan Tuhan di mana kau berada, hadirkan Tuhan di mana kau ada, ketika kau berdoa dan kau berseru. Tuhan kita bukan Tuhan yang terbatas. Tuhan kita bukan hadir di hadiah satu tempat, tetapi di mana kau memanggil nama Tuhan, di situ dia hadir di sana. Dan dia akan melawat umat Tuhan, melawat bangsa ini, memulihkan bangsa ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan hanya di saat kau menerima berkat kau bersyukur. Bukan hanya karena kesehatan kau bersyukur. Bukan karena kau hidup dalam kecukupan kau harus bersyukur. Tetapi di saat situasi-situasi yang sulit ini juga kau harus tetap bersyukur dalam segala hal. Di situasi-situasi yang terjadi saat ini kau tetap harus bersyukur. Baik atau tidak baik waktunya, keadaan buruk,
situasi buruk, engkau harus bersyukur kepada Tuhan. Di mana hari ini kau masih ada. Di masa-masa yang sulit ini, hatimu yang penuh dengan ucapan syukur, yang menyatakan kuasa Allah hadir dalam hidupmu. Kalau kita melihat kehidupan Ayub, waktu dia mengalami penderitaan yang dahsyat, dan istrinya berkatalah, kutukilah Tuhan dan matilah. Tetapi Daud bukan berkata iya, tetapi dia berkata, hai kamu berkata seperti perempuan gila. Masakan kita menerima yang baik dari Tuhan, tetapi yang buruk kita tidak mau menerimanya? Maka Allah akan memulihkan keadaan Ayub. Di situasi-situasi seperti ini, kita harus mengizinkan diri kita untuk melihat keajaiban Tuhan sedang terjadi. Kita harus mengizinkan diri kita, mata rohani kita untuk melihat mujizat Tuhan sedang terjadi. Di mana kita boleh melihat banyak bangsa dipulihkan, banyak jiwa-jiwa diselamatkan, banyak orang berlutut menyembah Tuhan dan memiliki waktu bersama dengan Tuhan. Kita harus bersyukur. Banyak orang yang mulai mengandalkan Tuhan, bukan lagi mengandalkan kekuatannya sendiri. Banyak orang yang berseru memanggil nama Yesus. Karena situasi yang genting, yang saat ini tidak ada pilihan lain selain hanya kepada Tuhan. Yang saat ini tidak ada jalan lain selain berharap kepada Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Kau ada di masa-masa yang sulit ini, kau harus bersyukur kalau kau masih ada sampai hari ini. Kau harus bersyukur ketika kau bangun pagi-pagi dengan kesehatan, kau bangun pagi-pagi dengan berkat Tuhan. Walaupun di masa-masa yang sulit, masa-masa situasi dan kondisi yang tidak menentu, yang mungkin tidak ada harapan, tetapi ketika kau bangun pagi, kau harus bersyukur kalau saat ini kau ada karena anugerah Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu di dalam Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan kita ajaib dan dahsyat. Di ayat 19, janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Di dalam ayat 19 mengajak kita bahwa roh kita adalah roh yang luar biasa. Jangan padamkan rohmu, supaya kau bisa koneksi dengan Tuhan, supaya kau tetap bersama dengan roh Tuhan. Ketika rohmu tidak padam, maka roh Allah bisa berkoneksi dengan rohmu, maka kuasa Allah akan dinyatakan dalam hidupmu, sukacitamu, bersyukurmu selalu ada menyertai saudara. Karena roh itu adalah Allah sendiri. Allah itu adalah roh. Jadi ketika rohmu padam, maka roh Allah tidak bisa bekerja di dalam hidupmu. Nyalakan semangat, nyalakan rohmu dalam melayani Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan, dalam sukacita Tuhan, melakukan yang terbaik buat Tuhan. Selalu berharap kepada Tuhan. Izinkan roh Allah ada di dalam dirimu. Jangan padam roh kita. Roh yang menyembah, roh yang bertekun dalam doa, roh yang penuh dengan ucapan syukur, roh yang penuh dengan sukacita. Kita jangan pandangkan di dalam hidup kita, supaya kita boleh melihat mujizat Tuhan dan keajaiban Tuhan terjadi dalam hidup kita. Jangan padamkan roh. Biarlah roh menyala
dan mau melakukan yang terbaik buat Tuhan. Percayakan hidupmu buat Tuhan. Hari ini janganlah menyerah dan jangan padamkan roh saudara. Bangunlah dan bersukacita. Bangunlah dan tetap berdoa. Bersyukurlah. Dan layanilah Tuhan. Dan izinkan rohmu berkoneksi dengan Tuhan. Yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang yang sudah dicurah menerima pencurahan Roh Kudus. Sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Sehingga semangat sukacita mereka tetap menyala dan menyembah Tuhan, dan berdiri untuk meminta keselamatan dari Tuhan, untuk bangsa ini dipulihkan, untuk pribadi dipulihkan, untuk seluruh umat Tuhan dipulihkan, seluruh bangsa ini dipulihkan. Bagaimana dengan kita pagi hari ini sebagai jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing? Apakah tetap masih bersukacita? Kau tetap berdoa? Bersyukurlah. Jangan fokus dengan situasi dan kondisi saat ini, tapi fokus dengan keajaiban Tuhan. Fokus dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan. Karena itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ini yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Adalah kita tetap bersukacita, tetap berdoa, dan tetap mengucap syukur. Kalau kita tidak berdoa, kalau kita tidak bersukacita, kalau kita tidak bersyukur, kita sudah melanggar dan tidak mau menyenangkan hati Tuhan. Yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, di dalam Kristus Yesus adalah kita harus dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan semangat doa, dipenuhi dengan semangat ucapan syukur. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Dan Dia sanggup memulihkan bangsa ini. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan semangat doa saudara, bangsa ini segera dipulihkan. Dengan semangat doa saudara, banyak diubahkan. Jiwa-jiwa dipulihkan dibawa kepada Kristus Yesus. Dan bangsa ini akan mengalami lawatan Tuhan yang besar. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Biarlah sukacita kami akan terus melekat dalam hidup kami. Kami terus bersukacita di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang menyelamatkan kami. Tuhan yang sanggup menolong kami. Kami tetap berdoa untuk membawa bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Pulihkan bangsa kami. Ubahkan bangsa kami, lawat bangsa kami dengan keajaiban Tuhan. Kiranya Kau memberikan kami hati yang penuh dengan ucapan syukur atas berkat-berkat-Mu, atas anugerah-Mu, penyertaan, perlindungan-Mu. Sehingga kami boleh melihat keajaiban Tuhan sedang terjadi. Biarlah roh kami tetap menyala-nyala untuk melakukan yang terbaik. Biarlah roh kami tetap menyala-nyala untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan mau menyenangkan hati Tuhan. Biarlah roh-Mu tercurah atas hidup kami, untuk kami boleh melihat keajaiban-keajaiban Tuhan, kedahsyatan Tuhan sedang terjadi melawan bangsa kami, memulihkan bangsa kami. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa secara khusus untuk seluruh jemaat Tuhan. Istiadat rencana di rumah masing-masing. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi. Berkat Tuhan turun atas mereka. Kesehatan, kekuatan, perlindungan Tuhan. Kau menjadi tembok perlindungan bagi mereka. Kau menjadi kota benteng mereka. Kubu pertahanan mereka. Keluar masuk mereka Kau sertai. Apa yang mereka butuhkan saat ini, apa yang mereka perlukan di masa-masa sulit ini, kami tahu bahwa Kau Allah yang penuh dengan segalanya, Kau Allah yang memiliki segalanya, Kau Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan mereka. Kau membukakan pintu surgawi tercurah bagi mereka. Sehingga di masa-masa pandemi ini mereka tetap bersukacita. Mereka tetap berharap dan bersyukur kepada-Mu. Berkati mereka.
Sehingga di minggu yang akan datang, ketika Engkau berkehendak, kami boleh beribadah bersama-sama. Kami boleh memulai Tuhan untuk kami berdoa bersama-sama di tempat ini. Dengan segala perlengkapan demi perlengkapan kami, untuk kami boleh mengikuti protokol kesehatan. Kiranya Engkau campur tangan, Engkau memperlengkapi kami, Engkau mencukupi bagi kami. Sehingga kami boleh beribadah bersuka cita bersama-sama di tempat ini. Biarlah kemenangan demi kemenangan, harapan yang besar akan terus nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, persekutuan yang manis, penghiburan daripada Roh Kudus akan menyertai seluruh jemaat Tuhan pagi hari ini. Di dalam setiap ibadah, di keluarga mereka Engkau hadir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya.